yang menguasai lokasi tertentu itu, mereka pemiliknya itu nggak jelas di mana. Satu gandengan itu tidak jadi tepuk tangan, tapi justru tutup. Bisnis Anda bisa dilakukan di lokasi tertentu. Kali ini saya mau bicara hasil pengamatan beberapa brand laundry kiloan yang sukses sepertinya punya kecenderungan mengepung pasar di area tertentu. Saya pilih beberapa brand yang tentu saja tidak saya sebutkan namanya ya. Brand-brand ini usianya belasan tahun, jadi bukan brand yang baru muncul ya. Artinya mereka sudah ada, mereka sudah bergerak itu bahkan sebelum 2010, di bawah 2010 ya. Saya amati misalnya di sebuah lokasi di salah satu wilayah di Bekasi. Bekasi itu kan dibagi ada Barat, Pondok Gede, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bekasi Utara, dan sebagainya. Di salah satu lokasi itu, dalam radius mungkin tidak sampai, kalau diambil hitungan bulat begitu, mungkin radiusnya tidak sampai 5 kilo ya. Itu setiap brand itu punya 4, ada yang 4, ada yang 5 outlet. Jadi radiusnya hanya 5 kilo. Kurang dari 5 kilo. Tapi mereka hadir ada 4 dan 5 outlet. Belasan tahun. Ya. Saya tahu juga karena saya kemudian belakangan muncul di salah satu tempat di mana outlet salah satu brand itu paling ramai terlihat, dan kemudian kita berbagi rezeki lah sekarang ya. Nah, jalan-jalan tertentu itu mereka kuasai, bedanya tuh hanya puluhan meter gitu lokasinya. Dan karena mereka pemain lama, jadi sudah kelihatan sekali mereka tahu cara menyikapi pasarnya. Nah, ini mengingatkan saya seperti kehadiran minimarket ya. Anda tahu minimarket yang dominan ya. Minimarket yang satu kalau hadir di sini, di depannya muncul minimarket yang lain. Bahkan kadang muncul lagi minimarket yang lain di sampingnya. Jadi hanya dalam satu radius kelurahan tertentu, Anda bisa ketemu 5-6 minimarket yang sama. Nah, ini kan apa ya, nempelnya itu bisa nempel sama kompetitor, tapi nempelnya juga bisa nempel sama brand yang sama gitu. Nah, tentu karena minimarket ini satu bisnis franchise yang sudah well organized, tertata dengan baik, sehingga mereka bagus mengaturnya ya. Nah, fakta lain yang menarik itu yang saya amati mengenai brand-brand yang menguasai lokasi tertentu itu, mereka pemiliknya itu nggak jelas di mana. Artinya bukan orang yang ikut entah himpunan, entah komunitas, entah asosiasi laundry tertentu, apapun namanya, mereka nggak ada di sana. Artinya mereka memang pemain yang sudah matang dengan konsep pengalaman mereka sendiri gitu. Bahkan mereka memiliki POS atau sistem keuangan computerized, digitalisasi versi mereka sendiri gitu, yang bisa mereka danai karena mereka tidak hanya hadir di satu lokasi itu, tapi di banyak lokasi itu, di setiap area itu mereka punya 4-5 outlet. Nah, inilah fakta yang kemudian berusaha saya tiru ketika awal saya belajar masuk di bisnis laundry. Saya sebut itu laundry konsep gandeng tangan atau laundry konsep tepuk tangan. Tepuk tangan itu kan nggak bisa dilakukan dengan satu kan, jadi harus ada tangan yang kedua gitu.
Jadi kalau ke arah sini ada outletnya, yang ke arah sini kita bikin juga outletnya gitu. Tapi ini harus kita pastikan bahwa ini tidak memakan pasar yang sama misalnya ya. Nah itu kan penting studi kependudukan, perumahan di sana, jenis perumahan apa segala macam yang ada di sekitar situ berapa banyak. Nah itu mesti dipelajari dengan baik gitu ya. Nah apakah laundry gandeng yang jaraknya umumnya cuma sekitar 2 atau 3 kilo, outlet yang satu dengan yang lain, dengan brand yang sama bahkan, itu pasti berhasil? Ya enggak juga gitu. Karena paling tidak dalam kasus saya punya satu laundry gandeng yang saya mulai dulu ketika saya sedang awal-awal saya mempelajari ini, yang satu gandengan itu tidak jadi tepuk tangan, tapi justru tutup, relokasi dua-duanya gitu. Tetapi poin apa yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah kalau Anda ingin tumbuh, mendapatkan kue dari bisnis laundry, menikmatinya, Anda tidak harus ada di banyak lokasi. Itu poin saya. Anda tidak harus ada di banyak lokasi. Anda bisa aja ada di satu lokasi, di beberapa titik, di lokasi tertentu gitu. Ya. Untuk menumbuhkannya gitu. Ada teman yang membuat namanya beda di satu jalan. Di satu jalan dalam jarak kurang dari 300 meter dia punya 3 outlet, 3 laundry dengan nama berbeda. Saya tanya kenapa? Saya bilang ya daripada nanti pasarnya dimakan orang lain, lebih baik saya yang makan aja katanya gitu ya. Nah memang masih ada lagi laundry lain di sana, tapi dia sebetulnya yang menguasai pasar di sana, cuma namanya beda-beda, nama laundrynya gitu ya. Ada teman yang mengambil aliran namanya harus sama karena dia menegakkan satu brand gitu kan. Apapun pilihannya, sekali lagi yang ingin saya katakan adalah untuk menumbuhkan bisnis laundry, Anda bisa memilih untuk fokus di wilayah tertentu, lokasi tertentu, di sebuah jalan tertentu, di sebuah kecamatan tertentu yang padat, atau di sebuah kota banyak penduduk. Sehingga Anda tidak harus pergi ke tempat-tempat yang terlalu jauh gitu ya. Menumbuhkan bisnis Anda bisa dilakukan di lokasi tertentu. Dan saya kira akan ada kecenderungan seperti itu, orang-orang yang mulai well organized, bisa mengatur bisnisnya dengan baik. Mereka sudah mulai paham bahwa kalau bisnis itu terlalu terpencar, itu dari segi konsentrasi, masalah dan sebagainya, itu menyita banyak masalah. Karena itu mereka akan menggunakan konsep gandeng, konsep satu lokasi banyak laundry dan sebagainya menjadi salah satu cara untuk bertumbuh. Nah, apakah Anda mau menggunakan cara ini untuk menumbuhkan bisnis Anda? Semoga bermanfaat, sukses besar untuk Anda. Kalian punya keluarga, teman, relasi yang mau berbisnis laundry, silakan share channel ini supaya bisa belajar sama-sama dan sukses sama-sama.